Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID. Sejumlah pengamat Amerika Serikat mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika. Menurut Patrick Cronin, yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots, so-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat selama ini terkendala minimnya infrastruktur, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, yang baru sejumlah ratusan ribu, sedikit untuk negara seluas Amerika Serikat. Ditambah lagi, tak ada semua SPKLU yang ada memadai dan bahkan sebagian tak berfungsi. California menjadi negara bagian yang warganya paling cepat melakukan adopsi kendaraan listrik alias EV. Tapi dengan pesatnya penjualan EV di negara bagian ini, muncul juga sejumlah masalah. We're seeing that one of the problems is the availability of charging stations as well as them actually working. Charger Help adalah perusahaan khusus untuk menangani kerusakan pada tempat cas mobil listrik alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Charging stations, like, they're legitimately computers. And so, like, they're way more complex than a gas station. So when I saw that, like, the charging experience wasn't a great experience, I wanted to figure out
how could I be helpful in ensuring that it is a great experience. Keterbatasan inilah yang membuat Camille bersama rekannya Yvette Ellis mendirikan Charger Help pada 2019. I started Charger Hope because I really believe that electric vehicle and electrification was something that could help our air quality. I come from a community that were severely impacted by poor air quality. Sebagian pekerja Charger Help berawal dari teknisi industri energi bahan bakar fosil. We come out, we do the preventative maintenance. We also do repairs on DC fast charging stations. DC Fast Charge bisa mengisi penuh baterai EV dalam waktu sekitar 20 menit. Tapi survei di California menunjukkan hingga sekitar 20% tempat cas seperti ini rusak. Accidents, people actually can hit them and damage them. Sometimes there are boards that can burn out. We've seen where a station did not work because there was a squirrel that actually kind of got into the system and he actually was burned. We've seen frogs. We've seen wasp nests where there's literally been bees and there's a honeycomb and honey is coming out of the side of the station. Pengembangan infrastruktur EV di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara industri barat di Eropa. Di sana jumlah SPKLU telah mendekati 1 juta unit. Tapi dengan begitu banyaknya SPKLU, banyak juga laporan soal kerusakan. Angkanya mencapai 1/3 menurut perusahaan cas EV Finlandia Kempower. EV sales is going to go up, but it's going to go down some years. But we have to have the infrastructure, and it's the chicken and the egg discussion. We've had it for 5-10 years. Do we build out the infrastructure or do we wait for the demand to come from the cars first? And I think the easy answer for that is just we need both. We have gone a little bit from there is a charger here and there to a trend where we see there are big sites with many fast chargers, high quality chargers by the highways. Those build-outs will continue. But you will see it growing with the gas station brands. You will see the chargers popping up there because that's a consumer behavior that we already have. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, 2 WNI dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski bukan negara dengan warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. 2 warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country
and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok, terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat. Dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Data Bank Dunia menunjukkan kewirausahaan digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi dan akses internet telah menekan kemiskinan di Nigeria. Tapi menurut Bank Dunia masih ada kesenjangan gender digital karena lebih kecil kemungkinan perempuan mendapatkan akses internet dibanding pria. Anne Ajufo menjalankan sejumlah bisnis penjualan online di ibu kota Nigeria, Abuja. Bisnisnya dikenal sebagai dropshipping. Model bisnis di mana produk dijual secara online tanpa perlu fasilitas fisik tempat produk tersebut disimpan dan diproses. Bisnis ini melibatkan pengelolaan inventory e-commerce dan pemasaran afiliasi di mana ia mempromosikan produk online untuk beberapa bisnis lainnya. Anne memulai bisnis online ini tahun 2022 dengan modal kurang dari $50 atau Rp780.000. Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business. Kisah sukses Anne mengandalkan akses internet, ponsel bagus, media sosial, dan pengeluaran sekitar $6 atau Rp95.000 per bulan untuk langganan data. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. Bagi banyak orang seperti Anne, internet berarti ada lebih banyak pendapatan dan peluang. Laporan Bank Dunia Januari 2024 mengungkapkan, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 115% antara tahun 2016 dan 2021. Menurut Bank Dunia, ini mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 7% di Nigeria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Opportunities are bound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Terlepas dari manfaat tersebut, menurut Bank Dunia, kaum perempuan di Afrika Sub-Sahara memiliki lebih sedikit akses ke internet dibanding pria. Laporan ini juga mengatakan ada 37% lebih kecil kemungkinan perempuan menggunakan layanan internet seluler dibanding pria. Dan perempuan di wilayah pedesaan paling terdampak oleh kurangnya akses digital. Once they cannot have means of, accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind. Menurut Komisi Komunikasi Nigeria, mereka telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan digital gender, seperti pelatihan keterampilan digital dan program kode bagi kaum perempuan dan anak perempuan.
Sementara itu, para ahli menyarankan pemerintah Nigeria meningkatkan akses bagi kalangan akar rumput untuk mendapatkan internet dengan harga terjangkau, sehingga lebih banyak perempuan bisa ikut berperan dalam perekonomian digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, sebagai negara multikultural, Amerika Serikat memiliki segudang fusion food atau kuliner percampuran dua budaya. Di Detroit, Michigan, ada ayam goreng dengan cita rasa Asia yang jadi warisan kuliner sejak tahun 1960-an dan jadi favorit warga setempat. Ayam goreng tepung dengan bumbu kecap asin, saus tiram, dan disajikan dengan nasi putih, selada, serta potongan almond. Putting it all together becomes like a magical flavor where the lettuce soaks up the grease from the chicken and the rice blends well with it together. So I just feel like it's a great combination. Penduduk asli Detroit menyebutnya almond boneless chicken atau ABC, alias ayam tanpa tulang rasa almond. Disebut warsugai dalam bahasa Mandarin, hidangan ini punya asal-usul yang diperdebatkan. Hidangan ini muncul di menu restoran di pecinan Detroit yang bersejarah sejak tahun 1960-an. Penulis buku kuliner Curtis Chen menulis tentang masa kecilnya di restoran milik keluarga. Dia memiliki teorinya sendiri tentang mengapa hidangan ini menjadi populer di kota dengan populasi warga kulit hitam yang besar. It seems like it might have been the adaptation of a traditional Chinese dish called almond pressed duck, which was duck, breaded and fried, but then changed to accommodate a more black palate or people from the South, which had fried chicken, because it really is just a fried chicken dish with an Asian gravy. Hidangan ini tidak begitu umum di daerah lain di Amerika, tapi menurut Chen, ABC akan diterima masyarakat luas. I don't see any reason why almond boneless chicken can't be a national craze. I mean, it's basically fried chicken with gravy. Who doesn't love that? Seperti Thomas yang sudah pindah dari Detroit, namun merindukan kuliner kampung halaman. I know very well that it's the only place you can get it is back home. So I'm always going to wait until I get to my family's restaurants back in Detroit to eat it because they make it the best way. Pecinan di Detroit memudar pada awal tahun 2000-an, namun daerah ini mungkin akan bangkit kembali. Restoran Peterborough ini dibuka pada tahun 2016 di lokasi yang dulunya merupakan toko bahan makanan Tionghoa. Ayam almond adalah salah satu menu terlarisnya. If you want to do a nod, you do it right, you do it consistent, and I think it is absolutely a nod to the area, to Chinatown. Sebagai hidangan lintas budaya, ayam almond menegaskan cita rasa Amerika yang multirasa dan multikultur. Sejumlah menu makanan Tionghoa Amerika seperti General Tso's Chicken dipercaya diciptakan oleh imigran dari Tiongkok di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dan kini kuliner Amerika Tionghoa memang semakin populer dan mudah ditemukan di kota-kota seperti New York, San Francisco, dan sekitar Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Masih kalah populer dari basket atau baseball, tapi sepak bola makin dikenal di Amerika Serikat. Shark United Soccer Academy didirikan pasangan Rafael dan Sinta Hernandez di Germantown, Maryland. Berorientasi keluarga, akademi ini berkembang dari 15 anggota, kini memiliki 80 anak usia 4 hingga 14 tahun. My name is Chase Baker and we live in Damascus. Inilah Chase Baker yang sejak kecil senang bermain sepak bola. Sejak 3 tahun lalu, ibunya memasukkan Chase ke sekolah sepak bola Shark United Soccer Academy di Germantown, Maryland. And I absolutely love Coach. He is just so nice. He works well with the kids, patience with the kids, and just encourages them to do what they need to do. Rafael Hernandez, pelatih sekaligus pendirinya, adalah peraih penghargaan Soccer Coach of the Year dari Liga Asosiasi Sepak Bola di Montgomery County. My mission and my goal is always to have the kids play soccer all year long. Parents nowadays don't do that. They just don't feel safe to have the kids out there, but unless they know that they're at
with a certain coach. So I am a big fan that the more you touch the ball, the better you're going to be. Berawal dengan 15 anak, Rafael merintis akademi ini tahun 2019 bersama istrinya, Sinta Hernandez. Sinta, diaspora Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai dekan kampus virtual di Montgomery College, bertanggung jawab mengelola komunikasi dan pemasaran, termasuk mencari sponsor dan pendanaan. And then we are known for a family-oriented business compared to other academies. Other academies are strictly business. We are very family-oriented. So many of our parents look at us like we're a second family. And we look at these kids like they're our own children. Menurut Sinta, menjalankan bisnis sekolah sepak bola tak berbeda dengan bisnis lain, tapi memposisikan ke komunitas sebagai bisnis berorientasi keluarga. Itulah yang membedakan Shark United Soccer Academy dari lainnya. When they see us, they find it heartwarming to be a part of this. And then over time, all these families, they invite us to so many of their personal occasions and celebrations that we know that we are a part of family. Selain itu, bisnis ini juga mempersatukan mereka sebagai keluarga. Putri tertua Sinta dan Rafael yang berusia 15 tahun ikut membantu menjaga anggota akademi yang masih kecil. Sementara putra mereka, Mason, yang berusia 11 tahun, ikut berlatih dan bermain di posisi gelandang tengah. And I also like spending time with my family. Playing an activity. It means a lot to me and I really like it. Menurut Rafael, melatih anak-anak ini memberinya kepuasan karena dapat menanamkan keahlian dalam hidup sehari-hari, tak hanya soal sepak bola. Seperti dikatakan Ananya Pandey, salah satu pencetak gol terbanyak yang sudah berlatih selama 4 tahun. Not to be greedy with the ball. If you be greedy, you can't score a goal. Because number one, we teach them leadership. It's not just a game for us, it's also about leadership. On each team, everybody takes turns becoming a captain, or everybody takes turns becoming a goalie during practices. We also show that it's beneficial because of teamwork. Dengan anggota yang kini berjumlah sekitar 80 anak usia 4 hingga 14 tahun, menangani pertumbuhan yang pesat menjadi tantangan terbesar, terutama karena Sinta ingin tetap mempertahankan sifat kekeluargaan akademi ini. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.